Wow, wanita-wanita cantik gimana semua kabarnya? Sehat? Sehat, cantik, luar biasa, keren, dan yang pasti harus jadi berkat bagi keluarga ya. Oke, hari ini kita bertemu dan kita akan membicarakan tentang menjadi pribadi yang dikangenin. Keren amat ya. Tapi sebelum kita masuk dalam topiknya, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebaikan Tuhan dan juga apa yang menjadi kerinduan Tuhan, khususnya buat wanita yang mendengar pada saat ini dan juga menonton pada saat ini. Terima kasih Allah kami yang baik, haleluya, amin. Oke, kita masuk dalam 1 Samuel 2 ayat 26 ya. Ini bicara tentang pribadi yang dikangenin ya. Ternyata dikangenin itu alkitabiah loh ya, dan itu adalah ciri khas daripada Tuhan Yesus yang paling menonjol. Jadi tetap tema untuk waktu ini tentang menjadi segambar dengan Tuhan ya. Segambar dengan Tuhan itu keren dan segambar dengan Tuhan itu alkitabiah dan sesuai dengan maunya Tuhan Yesus. 1 Samuel 2 ayat 26 dikatakan seperti ini. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia ya. Saya ulang sekali lagi. 1 Samuel 2 ayat 26. Tapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kalau kita tahu cerita tentang Samuel, siapa yang nggak tahu? Dia adalah anak daripada perempuan yang notabene-nya mandul sebelumnya, yaitu Hana. Dan Hana ini adalah pribadi yang sangat kepahitan. Mana buktinya? Waktu madunya yang bernama Penina suka menyakiti dia selalu nangis dan setiap pulang dari rumah Tuhan nangis dan nggak mau makan. Intinya sangat-sangat menderita. Jadi intinya dia bukan keluar dari mama yang bahagia, bukan dari papa yang sangat mencintai istrinya. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena akhirnya Elkana menikah dengan Penina dan anak daripada Penina itu banyak. Jadi intinya Samuel ini keluar dari keluarga yang punya kepahitan, yang punya rasa tidak puas dengan apa yang dialami dalam kehidupannya. Itu Samuel. Tapi kita lihat akhirnya bagaimana seorang Samuel yang notabene-nya lahir daripada perempuan mandul, kemudian dia dipakai Tuhan sebagai satu-satunya nabi yang memberkati dua raja Israel sekaligus. Siapa mereka? Raja Saul dan Raja Daud. Itu satu terobosan yang luar biasa dalam satu pelayanan. Karena ini bukan main-main. Kalau ini berbicara dari hamba Tuhan besar seperti Musa yang mengurapi dua raja Israel yang besar, masih wajar. Musa memang hamba Tuhan besar. Tapi ini Samuel dari orang yang tidak diperhitungkan, yang harusnya nggak pernah lahir ke dunia ini. Tapi akhirnya memang dia lahir ke dunia ini dan dipakai Tuhan luar biasa dan mengalami terobosan dalam pelayanannya. Itu yang pertama ya. Yuk kita buka lagi yang kedua. Dikatakan di sini Kejadian 39 ayat 21. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Ya ini nggak main-main lagi loh. Ternyata ikut Tuhan tuh nggak selalu semuanya taman bermain, nggak selalu yang happy-happy, nggak selalu padang rumput yang berumput hijau dan airnya yang mengalir dengan derasnya. Ada kalanya kita mengalami penjara ya. Ini dialami oleh seorang Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat kisahnya, Yusuf ini masuk penjara karena diduga dan disangka dan divonis memperkosa istri majikannya yaitu Potifar. Dia orang Ibrani dan dia dituduh memperkosa istri majikan dan waktu itu dia ada di Mesir. Harusnya orang seperti ini pasti akan mengalami penindasan yang luar biasa karena dia melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi bangsa Mesir. Tapi yang luar biasa dikatakan kepala penjara bisa sayang loh sama Yusuf. Makanya akhirnya Yusuf ini yang notabene-nya dari orang yang dalam penjara, yang dituduh memperkosa, yang dibuang oleh kakak-kakaknya, yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Menjadi orang kedua daripada Raja Firaun. Bukan raja yang ecek-ecek loh. Bukan kerajaan yang abal-abal. Siapa yang nggak tahu Firaun itu punya wilayah yang sangat luas. Siapa yang dipakai sebagai dia punya tangan kanannya? Seorang Ibrani, budak Ibrani yang bernama Yusuf. Ini bicara tentang apa? Promosi Tuhan yang tidak main-main. Yang pertama tadi ada terobosan besar. Yang kedua adalah promosi yang luar biasa. Yang ketiga kita buka Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Wow, ini lebih keren lagi. Kalau yang tadi dari anak perempuan mandul. Yang kedua dari orang yang di dalam penjara. Yang ketiga, ini siapa yang gak tahu Ester?
Ester ini adalah budak loh, dia budak Ibrani dan anak yatim piatu. Logikanya nggak mungkin dia bisa bersaing menang melawan orang-orang yang saat itu cantik-cantik yang dikumpulkan untuk menjadi selir daripada Raja Ahasveros. Tapi kalau kita lihat akhirnya dia menjadi ratu pengganti Wasti. Dan Ahasveros bukan raja abal-abal juga. Ahasveros itu raja yang sangat kaya. Kalau kita baca ceritanya di Ester bagaimana seorang raja untuk mempertontonkan harta bendanya. Itu makan waktu 180 hari, 6 bulan loh. Artinya sangat amat kaya. Dan siapa yang dijadikannya ratu? Bukan perempuan yang selevel dengan dia. Tapi anak daripada yatim piatu, budak Ibrani menjadi ratu pengganti Ester. Menjadi ratu pengganti Wasti. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa? Apa sih persamaan dari tokoh-tokoh yang tadi besar tadi? Ester, yang kedua dikatakan tadi Yusuf, yang ketiga dikatakan Samuel. Apa persamaan mereka? Very simple. Semua dikatakan adalah pribadi-pribadi yang muda ya. Muda, disukai manusia, dan yang paling keren adalah disukai oleh Tuhan. Ini adalah satu penghiburan yang luar biasa buat wanita-wanita yang pada saat ini mungkin engkau masih muda. Mungkin menurut dunia engkau tidak punya masa depan yang penuh harapan. Atau mungkin engkau sepertinya kelihatan jomblo ya. Tapi intinya apapun ternyata setiap kita bisa punya pengaruh yang luar biasa. Dikatakan tadi mengalami terobosan besar seperti Samuel. Dikatakan mengalami promosi besar seperti siapa? Seperti Ester. Dikatakan tadi mendapatkan satu pemulihan yang luar biasa. Perubahan hidup yang luar biasa. Nah ini harusnya menjadi target kita. Ya dikatakan tadi adalah apa? Disukai manusia dan disukai Tuhan. Jangan kita berhenti hanya untuk disukai manusia saja ya kaum wanita. Karena kalau dunia menyukai kita itu pasti embel-embelnya mungkin karena kita cantik, karena kita kaya, karena kita populer, karena kita artis, karena kita mungkin orang pintar. Itu pola cara dunia menilai. Tapi kalau kita sampai bisa disukai oleh Tuhan, dikangeni oleh Tuhan, waduh itu luar biasa. Itu yang dialami oleh Yusuf tadi, yang dialami juga tadi oleh Ester dan oleh Samuel tadi ya. Coba kita lihat ya tentang muda ya. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Yesus itu umurnya nggak terlalu panjang, hanya 33 tahun di dunia ini ya. Dan dia dikatakan waktu dia mulai melayani umur 30. Ini bicara tentang satu rahasia besar. Wanita-wanita di tempat ini mungkin kita umurnya masih sangat-sangat muda ya. Menurut dunia mungkin no hope, no future. Apapun engkau, kalau kita tangkap pesan Tuhan hari ini, kalau Yusuf yang muda dipakai Tuhan, kalau Ester yang muda dipakai oleh Tuhan, kalau juga dikatakan tadi Samuel yang muda dipakai Tuhan, bahkan Yesus yang muda dipakai luar biasa oleh Bapa di surga. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Jangan pernah mengatakan masa depan saya nggak ada Bu Indri. Kita akan belajar hari ini untuk menjadi pribadi yang bagaimana? Dikangenin oleh Tuhan ya. Coba kita buka lagi, mana buktinya Yesus itu disukai dan dikangeni oleh banyak orang. Yohanes 6:24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Kalau bukan karena dikangenin, kalau bukan karena disukain, nggak mungkin lah orang jauh-jauh dari Tiberias mencari Yesus ke Kapernaum. Nggak mungkin. Tapi kenapa sampai mereka mau berlelah-lelah, berjerih payah, sampai buang ongkos, sampai ninggalin usaha, sampai ninggalin kantor, hanya untuk ketemu Yesus. Karena Yesus itu adalah pribadi yang disukai. Dia disukai oleh sesama dan disukai oleh Bapa di surga. Itu yang membuat dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dikatakan seluruh nanti nama akan memuji menyembah dia. Bahkan dikatakan lutut akan bertelut kepada Yesus. Karena memang dia disukai oleh Tuhan. Dia disukai oleh Bapa di surga. Dia muda, disukai manusia, disukai oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar dari Yesus hari ini, kita juga akan bisa mengalami terobosan besar ya. Jadi hari ini mari kita akan lihat nanti. Dikatakan waktu kita segambar dengan Yesus disukai ya. Apa yang terjadi? Kejadian 1:26 dikatakan maka kita akan bisa berkuasa atas udara, darat dan laut. Ada power, ada kuasa, ada otoritas ya. Kita akan bahas semuanya ini nanti satu persatu karena ada 7 bukti untuk kita bisa menjadi pribadi yang disukai dan dikangeni oleh Tuhan. Dan melalui siaran ini kita akan mendengar dan kita akan belajar dan kita akan belajar mempraktekkan bagaimana saya juga mau menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan. Karena saya percaya ada rencana Tuhan yang baik dan kita akan teruskan selanjutnya.